Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami sebuah kisah luar biasa dari seorang muslimah yang keberaniannya membuat dunia terperangah. Namanya adalah Khawlah binti Azur, seorang wanita yang dikenal dalam sejarah sebagai ksatria tangguh, bahkan digelari pedang Allah dari kalangan wanita. Khawlah berasal dari suku Bani Asad, sebuah kabilah yang terkenal kuat, tangguh, dan disegani di Jazirah Arab. Ia adalah saudara dari Panglima Besar Islam, Dhirar bin Azur, sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai pejuang pemberani. Dari lingkungannya inilah Khawlah tumbuh, terbiasa melihat latihan perang, keberanian, dan semangat jihad. Sejak muda, Khawlah berbeda dari kebanyakan perempuan. Selain dikenal sebagai wanita yang berakhlak mulia dan taat beribadah, ia juga memiliki keterampilan luar biasa dalam menunggang kuda, memanah, dan bermain pedang. Ia membekali dirinya dengan kemampuan bela diri, seolah Allah sudah menyiapkannya untuk peran besar di masa depan. Namun, yang paling menonjol dari Khawlah bukan sekadar kekuatan fisiknya, melainkan keteguhan imannya. Ia meyakini bahwa seorang muslimah sejati bukan hanya menjaga kehormatan, tetapi juga siap berkorban bila agama Allah membutuhkan. Semangat itu tumbuh bersama keyakinannya bahwa jihad adalah bagian dari ketaatan. Pada awalnya, Khawlah ikut serta dalam pasukan muslimin sebagai perawat. Ia mengobati yang terluka, memberi air kepada yang kehausan, dan menyemangati para pejuang. Tetapi jiwanya tidak bisa diam melihat tentara Islam berada dalam kesulitan. Ia merasakan api keberanian menyala di dalam dirinya. Dari titik inilah kisah Khawlah dimulai, sebuah perjalanan panjang seorang wanita yang tak hanya menjadi simbol kelembutan, tetapi juga ketangguhan. Sosok yang kelak menjadi legenda, dikenang sepanjang masa, dan dijadikan teladan bagi umat Islam. Mari, sahabat Ruang Hikmah, kita ikuti kisah perjuangan Khawlah binti Azur. Perempuan ksatria yang keberaniannya seakan melebihi ribuan tentara. Salah satu peristiwa besar yang mencatat keberanian Khawlah terjadi dalam Perang Ajnadain, ketika kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi. Pertempuran ini sangat sengit. Pasukan Islam sempat mengalami kesulitan karena banyak prajurit terluka, termasuk Panglima Dhirar bin Azur. Kondisi itu membuat semangat tentara sempat goyah. Melihat keadaan genting itu, Khawlah tidak tahan. Ia menutupi wajahnya dengan cadar, mengenakan pakaian perang, lalu mengambil pedang dan menaiki kuda. Dengan penuh keyakinan, ia menerobos barisan, maju ke medan pertempuran tanpa gentar sedikit pun. Di tengah pertempuran, ia berteriak lantang mengobarkan semangat. Pedangnya berayun, menebas musuh-musuh yang mencoba menghadang. Banyak tentara Romawi yang roboh oleh serangan cepat dan mematikan darinya. Pasukan Muslim yang menyaksikan keberaniannya kembali bersemangat, mengira bahwa ksatria gagah itu adalah seorang prajurit laki-laki yang dikirim Allah untuk menolong mereka. Namun, ketika akhirnya cadar yang menutupi wajahnya tersingkap, para sahabat terkejut. Sosok pemberani itu ternyata seorang wanita. Para tentara Muslim semakin kagum, sementara musuh semakin gentar. Keberaniannya di Perang Ajnadain menjadikan namanya melegenda. Ia dijuluki sebagai pedang Allah dari kalangan wanita, sebuah gelar yang menegaskan bahwa kekuatan iman bisa melampaui batasan gender. Bagi Khawlah, bukan soal laki-laki atau perempuan, tetapi soal keberanian menegakkan kebenaran. Sejak itu, setiap kali namanya disebut, para sahabat mengenangnya dengan penuh hormat, sementara musuh mengingatnya dengan rasa takut. Namun, perjuangan Khawlah tidak berhenti di sana. Dalam peperangan lain melawan Romawi, Khawlah bersama sejumlah wanita muslimah tertawan. Mereka ditahan di sebuah tempat yang dijaga ketat. Pasukan Romawi meremehkan mereka, menganggap para muslimah hanyalah tawanan lemah yang bisa diperlakukan semaunya. Situasi itu tentu sangat menyakitkan. Para wanita itu merasa hina dan takut. Tetapi Khawlah tidak tinggal diam. Dengan jiwa kepemimpinan yang kuat, ia berdiri di hadapan mereka, meneguhkan hati yang mulai guncang. Ia berkata dengan lantang, "Wahai muslimah, apakah kita akan membiarkan diri kita dihina? Demi Allah, lebih baik kita mati berjuang daripada hidup dalam kehinaan." Kata-kata itu membangkitkan semangat para wanita. Mereka yang tadinya ketakutan berubah menjadi berani. Khawlah lalu menyusun strategi. Ia memerintahkan mereka untuk memanfaatkan benda apa saja yang ada, tongkat, besi,
bahkan batu untuk melawan. Ketika kesempatan tiba, mereka menyerang para penjaga Romawi dengan penuh keberanian. Serangan mendadak itu berhasil. Banyak penjaga yang tewas, sisanya melarikan diri. Haulah dan para wanita pun berhasil keluar dari tahanan, lalu kembali ke barisan kaum muslimin. Peristiwa itu bukan hanya kemenangan kecil, melainkan bukti bahwa keberanian sejati mampu mengubah keadaan. Dari tawanan yang hina, mereka berubah menjadi pahlawan yang gagah. Semua berkat keteguhan hati Haulah. Setelah peristiwa penawanan itu, nama Haulah semakin dikenal. Ia tetap ikut serta dalam berbagai peperangan melawan musuh Islam. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa dalam salah satu pertempuran, ia berhasil menebas puluhan tentara Romawi dengan pedangnya. Haulah menjadi simbol kekuatan spiritual. Ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang motivator yang membangkitkan semangat pasukan. Dalam setiap peperangan, kehadirannya membuat kaum muslimin lebih percaya diri, karena mereka tahu ada seorang muslimah pemberani yang tidak takut menghadapi maut. Musuh pun semakin gentar. Tentara Romawi bahkan pernah mengatakan bahwa menghadapi Khawlah binti Azur sama saja seperti menghadapi pasukan besar. Kehebatannya di medan perang benar-benar membuat musuh berpikir dua kali sebelum maju. Namun, meski begitu gagah di medan perang, Khawlah tetaplah seorang wanita yang penuh kelembutan dalam kehidupan sehari-hari. Ia dikenal rajin beribadah, rendah hati, dan tidak pernah menyombongkan dirinya. Inilah keseimbangan yang membuatnya mulia di sisi Allah, tangguh di medan perang, lembut di dalam rumah. Tentang wafatnya Khawlah binti Azur tidak tercatat dengan pasti. Beberapa riwayat menyebutkan ia wafat setelah masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ada pula yang mengatakan lebih lama dari itu. Namun yang pasti, ia meninggalkan jejak sejarah yang luar biasa. Khawlah dikenang sebagai sosok yang mengajarkan bahwa jihad bukan hanya milik laki-laki, tetapi juga bisa menjadi bagian dari wanita ketika agama membutuhkan. Ia adalah simbol keberanian, iman, dan pengorbanan. Nama Khawlah terus hidup dalam buku-buku sejarah Islam, menginspirasi generasi demi generasi. Bahkan, hingga kini, banyak orang menyebutnya sebagai salah satu wanita terhebat dalam Islam yang keberaniannya sebanding dengan ksatria laki-laki. Sahabat Ruang Hikmah, dari kisah Khawlah binti Azur kita dapat mengambil banyak pelajaran. Pertama, bahwa kekuatan sejati lahir dari iman yang kokoh. Seorang wanita bisa menjadi lembut sekaligus gagah, penuh kasih sekaligus tangguh bila hatinya berpegang pada Allah. Kedua, Khawlah mengajarkan bahwa kehormatan seorang muslimah tidak boleh diinjak-injak. Ia memilih mati berjuang daripada hidup dalam kehinaan. Inilah prinsip mulia yang bisa kita teladani. Ketiga, meski zaman telah berubah, semangat Khawlah tetap relevan. Kita tidak lagi mengangkat pedang di medan perang, tetapi kita bisa berjihad melawan hawa nafsu, berjihad dengan ilmu, dan berjihad menjaga kehormatan diri serta agama kita. Semoga Allah merahmati Khawlah binti Azur, sang pedang Allah dari kalangan wanita. Semoga kita semua bisa meneladani keberanian, keteguhan, dan pengorbanannya. Demikianlah kisah Khawlah binti Azur, perempuan ksatria yang menjadi legenda dalam sejarah Islam. Semoga kita semua bisa meneladani keberanian, keteguhan, dan pengorbanannya. Demikianlah kisah Khawlah binti Azur, perempuan ksatria yang menjadi legenda dalam sejarah Islam. Semoga kisah ini menambah iman kita, membangkitkan semangat, dan mengajarkan kita arti perjuangan sejati. Sahabat Ruang Hikmah, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah inspiratif Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.